Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah ba'd. Santri-santriku yang saya cintai, sekarang materi sejarah Islam, yaitu tentang kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy, Qabilah sebenarnya pakai qaf, Qabilah Quraisy. Quraisy itu dari kata qorosa yakrishu kors au kirsh. Kirshun itu artinya uang logam. Kenapa disebut kabilah Quraisy? Karena dulu terkenal lihai atau pintar dalam perdagangan. Makanya disebut kabilah Quraisy, yang asli namanya Qusay bin Kilab, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Quraisy, kenapa disebut Quraisy, kabilah Quraisy? Karena mereka itu pintar berdagang, pintar mengumpulkan uang. Quraisy kirsun itu artinya uang logam. Tayyib, satu, kedudukan kabilah Quraisy. Kedudukannya kabilah Quraisy adalah, pada umumnya kabilah-kabilah Arab sangat menghormati Ka'bah. Mereka datang untuk berziarah dan menunaikan haji tiap tahun. Jadi orang Arab dulu punya adat atau kebiasaan berziarah atau menunaikan haji tiap tahunnya menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Bulan-bulan waktu ziarah Ka'bah dianggap sebagai bulan yang mulia. Tidak boleh melakukan peperangan. Di sekeliling Ka'bah biasa digelar pasar tahunan, pasar Uqad dan Zul Majaz. Pasar Uqad dan Zul Majaz. Pasar Uqad ini terkenal ada syair, misalnya orang yang pinter syair itu langsung di pasar Uqad. Terus bisa syairnya dibeli orang. Ada di situ ada gulat juga, sebagaimana yang telah dilakukan Sayyidina Umar dulu sebelum beliau masuk Islam. Di situ ada gulat yang letaknya tepatnya di pasar Uqad. Bulan-bulan yang dilarang untuk berperang adalah 4. Istilahnya Asyhurul Hurum. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus yang terakhir Rajab. Saya ulangi lagi, ada 4 bulan yang dimuliakan, dan di dalamnya itu di bulan-bulan itu dilarang untuk berperang, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Kaum Quraisy bermukim di sekitar Ka'bah untuk melindungi dan mengabdi kepada rumah suci itu. Maka mereka sangat dihormati oleh kabilah-kabilah yang lain. Makanya dulu ketika Abraha dan bala tentaranya mau menyerang Ka'bah, maka Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, itu dipanggil gitu kan, agar supaya tidak menghalang-halangi Abraha dan tentaranya menghancurkan Ka'bah. Itu salah satu pemimpin kaum Quraisy adalah Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Yang dua, karakter kabilah Quraisy. Bagaimana sih karakter kabilah Quraisy? Quraisy adalah kabilah saudagar. Saudagar itu jago berdagang, gemar berniaga. Mereka berhubungan dengan bangsa-bangsa yang telah maju, seperti bangsa Romawi yang letaknya tepatnya di Syam, yang mana Syam sekarang menjadi 4 negara yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Yang pertama Suriah, Yordania, terus Lebanon, yang terakhir adalah Palestina. Saya ulangi lagi, Syam sekarang dibagi menjadi 4 negara, Suriah, Yordania, Lebanon, sama Palestina. Mereka berhubungan dengan bangsa-bangsa yang telah maju, yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan wawasan mereka. Quraisy juga kabilah yang sangat memuliakan tamu, sehingga acap mendapat pujian istimewa
dari para penyair. Kalau di dalam Islam kita dianjurkan ketika ada tamu kita muliakan semampu kita. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah seseorang itu memuliakan tamunya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kabilah Quraisy lahirlah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab, kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanggung jawab menjaga Baitul Haram. Atau Ka'bah. Jasa besarnya mempersatukan kabilah Quraisy. Dia pula pendiri Darun Nadwah di Mekah. Darun Nadwah itu Dar itu artinya rumah, An-Nadwah perkumpulan. Jadi di Mekah itu ada istilahnya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu istilahnya tempat rapat lah, yakni balai permusyawaratan kaum Quraisy, tempat membicarakan ihwal pemerintahan, ekonomi dan sosial. Jadi yang disebut Darun Nadwah itu adalah tempat untuk bermusyawarah, untuk rapat, yaitu membicarakan tentang permasalahan pemerintahan, ekonomi dan sosial, atau bahkan politik. Agama bangsa Arab. Satu, sebelum Islam datang. Jadi agama bangsa Arab itu sebelum Islam datang apa sih? Agama orang Arab sebelum Islam adalah paganisme, Yahudi, Kristen, Tauhid dan Majusi. Apa yang disebut paganisme? Di sini dijelaskan, paganisme adalah merupakan agama mayoritas, ratusan berhala dalam berbagai bentuk ditempatkan di sekitar Ka'bah. Agama pagan ini bahkan sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim. Padahal nenek moyang bangsa Arab awalnya memeluk agama Nabi Ibrahim, namun akhirnya pudar. Lalu mereka membuat patung berhala dari batu sebagai sarana berhubungan dengan Tuhan. Jadi mereka membuat patung-patung dari batu itu untuk wasilah untuk berhubungan dengan Tuhan. Itu bahkan kesalahan orang-orang yang lakukan seperti ini. Di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang, pohon-pohon, batu-batuan, binatang, bahkan menyembah raja mereka. Mereka sulit mempercayai Tuhan yang abstrak. Mereka sulit mempercayai Tuhan yang abstrak. Dua, sesudah Islam datang. Pada abad ke-4 Masehi, 4 Masehi berarti 300 Masehi sampai 400 Masehi, itu abad ke-4. Masuklah agama Kristen ke tanah Arab melalui Syria atau Suria dan Ethiopia yang dulu dikenal Habasyah, Ethiopia. Diikuti agama Yahudi yang juga mendapat pengikut. Penyiaran agama Kristen dan Yahudi membuka jalan bagi kelahiran pemimpin besar yang ditunggu-tunggu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian turunlah agama Islam saat itu. Di kalangan masyarakat Arab banyak ahli syair. Orang Arab itu pintar membuat syair-syair, ahli pikir dan atau cendekiawan. Mereka menganut agama tauhid, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang meyakini adanya hari kiamat dan berusaha melepaskan bangsanya dari khurafat dan berhala. Khurafat itu sesuatu yang hal-hal yang dipercayai. Khurafat misalnya terjadi ketika khurafat itu terjadi, misalnya cicak jatuh, wah ini sesuatu yang bahaya, akan terjadinya bahaya, itu namanya khurafat. Kalau tatoyur itu misalnya keluar rumah
Misalnya ya, keluar rumah terus burungnya dilepas. Kalau perginya ke kanan, nah berarti seorang yang mau pergi itu optimis. Nah, kalau perginya burung ke arah kiri, nah, itu dia itu nggak jadi pergi, nah, karena pesimis, karena akan terjadi sesuatu yang buruk. Nah, kalau burungnya ke kanan, dia optimis, nah, ya pasti jadi pergi keluar dari rumah. Itu tatayur. Kalau khurafat tadi, di antara pujangga itu ada Umayyah bin Abi Salat, Warqah bin Naufal, dan Us bin Sa'adah, yaitu beliau adalah ahli pidato. Demikian pelajaran kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini, karena sejarah itu harus kita ambil pelajarannya dan harus kita sesuatu misalnya yang baik kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan misalnya ada sesuatu yang buruk maka kita bisa mengantisipasi akan terjadinya sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu. Nah, itu kita belajar sejarah baru yang benar seperti itu, bukan hanya membaca cerita atau mendengarkan cerita, karena kejadian masa lalu itu bisa atau akan bisa terjadi masa sekarang. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.